Membuat uap dan embun. Untuk membuat uap dan embun, diperlukan perubahan suhu dan tekanan di sekitar zat yang ingin dimanipulasi. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. 1. Membuat uap. Untuk membuat uap, zat cair harus dipanaskan hingga suhu di atas titik didihnya. Ketika zat cair mencapai suhu tersebut, molekul-molekul dalam zat cair mulai bergerak lebih cepat dan terlepas dari satu sama lain sehingga zat cair berubah menjadi uap. Proses ini terjadi pada permukaan zat cair dan akan terus berlangsung sampai seluruh zat cair menguap. Pembuatan uap biasanya digunakan dalam proses pemanasan, seperti memasak, menghasilkan uap air untuk energi listrik, dan lain sebagainya. 2. Membuat embun. Untuk membuat embun, udara di sekitar permukaan suatu benda harus didinginkan hingga suhu di bawah titik embun. Ketika udara dingin bersentuhan dengan permukaan benda yang lebih hangat, molekul air di udara terkondensasi dan berubah menjadi titik-titik air. Proses ini biasanya terjadi ketika udara yang panas dan lembab terkondensasi ketika bersentuhan dengan benda yang dingin, seperti ketika udara lembab bersentuhan dengan permukaan dingin pada kaca mobil pada pagi hari atau pada permukaan tanah di malam hari. Dalam kedua proses ini, suhu dan tekanan lingkungan berperan penting dalam terjadinya perubahan wujud zat. Proses ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi seperti dalam proses pemanasan, pendinginan atau dalam teknologi yang memanfaatkan uap atau embun, seperti dalam sistem pendingin atau dalam pembuatan produk farmasi dan kosmetik. Membuat uap dan embun. Untuk membuat uap dan embun, diperlukan perubahan suhu dan tekanan di sekitar zat yang ingin dimanipulasi. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. 1. Membuat uap. Untuk membuat uap, zat cair harus dipanaskan hingga suhu di atas titik didihnya. Ketika zat cair mencapai suhu tersebut, molekul-molekul dalam zat cair mulai bergerak lebih cepat dan terlepas dari satu sama lain sehingga zat cair berubah menjadi uap. Proses ini terjadi pada permukaan zat cair dan akan terus berlangsung sampai seluruh zat cair menguap. Pembuatan uap biasanya digunakan dalam proses pemanasan, seperti memasak, menghasilkan uap air untuk energi listrik, dan lain sebagainya. 2. Membuat embun. Untuk membuat embun, udara di sekitar permukaan suatu benda harus didinginkan hingga suhu di bawah titik embun. Ketika udara dingin bersentuhan dengan permukaan benda yang lebih hangat, molekul air di udara terkondensasi dan berubah menjadi titik-titik air. Proses ini biasanya terjadi ketika udara yang panas dan lembab terkondensasi ketika bersentuhan dengan benda yang dingin, seperti ketika udara lembab bersentuhan dengan permukaan dingin pada kaca mobil pada pagi hari atau pada permukaan tanah di malam hari. Dalam kedua proses ini, suhu dan tekanan lingkungan berperan penting dalam terjadinya perubahan wujud zat. Proses ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi seperti dalam proses pemanasan, pendinginan atau dalam teknologi yang memanfaatkan uap atau embun, seperti dalam sistem pendingin atau dalam pembuatan produk farmasi dan kosmetik.